Halo teman-teman semuanya, udah pada kenal kan pastinya sama aku. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Selama kepengurusanku, udah banyak banget hal yang terjadi. Banyak banget suka duka yang aku dan teman-teman pengurus lainnya alami, terutama pada saat rapat. Kalau aku suka duka dari aku, sukanya itu yang jelas ketemu sama teman-teman semua, bisa tugas bareng sama teman-teman, bisa ngikutin semua acara bareng teman-teman. Terus kalau dukanya buat aku, memang banyak banget kadang kegiatan yang harus kita lewatin. Nah, itu kadang menyita banyak waktu, menyita banyak tenaga, dan itu bikin capek banget. Kalau momen berkesan buat aku sih, pada saat dulu pemilihan ketua Miss Dinar, aku gak nyangka banget teman-teman Miss Dinar dulu ngevote aku buat jadi ketua. Jadi sekarang aku bisa jadi ketua sampai saat ini. Nah, kalau ngomongin kesan-pesan, aku mau nyampein kesan-pesan buat teman-teman pengurus selanjutnya. Teman-teman selanjutnya tetap semangat, jangan pernah putus asa. Aku tahu bakal banyak hal-hal yang buat kalian capek besok ke depannya. Cuma gak apa-apa, ini namanya juga pelayanan, dan semoga upah kalian besar di surga. Nah, sekarang giliran pengurus lain nih yang cerita sedikit tentang kesan-pesan mereka selama di kepengurusan. Suka duka apa aja yang kamu alamin selama jadi pengurus? Sukanya ya dapat banyak temen ya. Terus kalau dukanya sih nggak ada yang aku sih, nggak ada yang spesifik. Suka duka jadi pengurus. Yang rasanya jadi pengurus itu pastinya yang pertama seru, karena kita tuh bisa nambah pengalaman-pengalaman baru, bisa bertemu teman-teman baru dan berdiskusi bareng. Dan yang laki itu pastinya capek, karena kita tuh kan harus mikir acara tuh susah dan belum masih banyak minus-minusnya. Susah guys, berat hidup ya. Punya anak-anak beban. Kalau sukanya tuh lihat perkembangan kalian teman-teman yang dulu awalnya nggak tahu apa-apa, masih jadi calon misinar, masih takut-takut, masih nggak kenal satu sama lain. Terus sekarang udah bisa tugas sendiri, bahkan udah bisa saling koordinasi sama teman-teman lainnya gitu. Kalau dukanya sih, kalau Nomi pas setiap selesai proker ya, soalnya harus bikin LPG buat bendera gitu. Apalagi kalau udah diburu-buru sama Tante Agnes. Kesan-kesannya selama jadi pengurus Miss Dinar pastinya seru, menyenangkan, happy, ada sukanya, ada dukanya. Terus yang lainnya mungkin kebersamaannya itu sudah seperti keluarga kedua. Momen paling berkesan adalah mempersiapkan tugas-tugas Natal, Paskah, atau Misa Besar. Karena di dalam persiapan tersebut kita belajar bagaimana menjadi tim yang solid, tim yang lebih baik lagi untuk melayani Tuhan bersama-sama. Suka duka jadi pengurus ya. Kalau sukanya tuh seneng banget, soalnya bisa kenal sama teman-teman baru yang tadinya kita nggak saling kenal, terus sekarang jadi kenal, terus jadi berdinamika bareng, terus jadi punya pengalaman baru. Yang jelas organisasi bareng-bareng sama teman-teman, seru lah pokoknya. Terus kalau dukanya itu agak ribet karena kita kan dari kesatuan-satuan yang berbeda ya, maksudnya manusia-manusia yang berbeda, jadi kadang kita ada gesrek-gesrek ya guys. Jadi ribetnya di situ, sama siap-siap buat segala acara tuh membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat banyak. Kalau suka tuh sebenarnya lebih ke arah karena kita kan ketemu teman-teman baru nih. Aku dapat teman-teman baru. Terus kalau soal dukanya tuh lebih ke arah, kan aku biasanya nih nyariin petugas buat anak-anak kan. Lah itu anak-anak sering buat jawab chatku. Jadi itu bener-bener yang capek sih lebih tepatnya gitu. Lu ayo udah Bu. Oh iya. Aduh. Yuk. Suka duka jadi pengurus lo. Ya, suka duka jadi pengurus. Kalau sukanya yang pasti ketika ada anak tugas, terus bisa bantu buat ngurusin keperluan Miss Dinar. Ya paling kalau dukanya ya kadang pas lagi capek terus harus bantu masih ngurus keperluan lagi, jadi kayak capeknya double, tapi aman sih selama ini. Kalau sukanya sih ya dapat teman baru, keluarga baru, adik-adik baru, terus suka lihat kalian waktu tugas rajin, ketemu teman-teman kompak semua, terus dapat pengalaman baru banyak lah. Kalau dukanya ya lihat sedih waktu lihat teman-teman malas tugas, terus nggak kompak, terus akan juga sibuk. Ya sedih, ngerasa enak ke teman-teman pengurus kalau
kurang kontribusi gitu. Masih lebih banyak sukanya sih dapat keluarga baru, dapat pengalaman baru, dapat relasi baru, dapat pengalaman yang nggak bisa didapetin di tempat lain. Ya sambil pelayanan sambil juga mendapatkan pengalaman baru. Dukanya ya pasti ada dukanya sih, ya mungkin lebih ada masalah baru yang dihadapi, mungkin lebih ke anak-anak baru. Kita kan juga ngurus banyak kepala, jadi ya harus sabar. Kan juga hubungannya sama anak-anak kecil berarti berhubungan dengan orang tuanya, itu juga harus sabar. Suka duka menjadi pengurus atau mendamping adalah sukanya. Yang pertama, happy banget melihat anak-anak, adik-adik seusia itu sudah mempunyai kemauan untuk melayani Tuhan, untuk bekerja sama, untuk bersama-sama melayani Tuhan. Itu happy banget. Kemudian dukanya karena mereka masih kecil, jadi masih banyak doing something wrong, jadi ada sesuatu yang salah. Nah, itu salahnya bukan ke mereka tapi ke kita. Tapi nggak masalah karena itu merupakan pembelajaran supaya kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Momen apa yang paling berkesan selama kamu jadi pengurus? Ya ketika retret gitu atau kumpul-kumpul bareng gitu, seneng-seneng bareng, tugas bareng, tugas Natal, tugas Paskah. Momen paling berkesan tuh saat Momen paling berkesan sih ya waktu PAB yang terakhir kemarin, karena itu kontribusi proker pertamaku, jadi aku bisa berproses bareng teman-teman PAB juga. Dari aku pengurus baru, teman-teman jadi PAB, terus dilantik jadi tugas bareng gitu, berkesan banget sih. Terus kalau momen paling berkesan sih sebenarnya banyak, cuma kalau dirangkum mungkin biasanya pas pelantikan itu, karena pelantikan PAB ya, sama selama masa pelajaran itu jadi kayak kita ngajarin anak-anak, terus jadi kayak lebih banyak waktu lah sama teman-teman juga, terus kita dapat keluarga baru dari anak-anak yang baru gitu. Itu paling berkesan sih buat aku. Momen paling berkesan tentunya pada saat rapat, karena ya kita bisa brainstorming bareng-bareng, jadi kita bisa lebih dekat satu sama lain, dan juga kalau ada masalah dicari solusinya bareng-bareng. Momen paling berkesan pertama kali aku banget di Misdinar adalah ketika pencalonan ketua Misdinar baru, karena berasa banget kayak syuting keren banget tuh guys. Kalau kalian mau lihat ya bisa lihat di YouTube tuh guys. Waktu menerima anak-anak PAB sih, soalnya unik-unik. Paling berkesannya itu setiap proker sih, apalagi kalau lihat prokernya berjalan, meskipun pasti ada yang miss, cuman setidaknya lihat kalian udah senang, terus bisa happy semua bareng-bareng di situ. Momen paling berkesan buat aku mungkin waktu dikasih kesempatan jadi ketua PAB. Waktu itu sekitar tahun berapa ya? Mungkin sekitar 2017 atau 2018 ya kalau nggak salah. Itu pertama kali jadi ketua PAB, maju ke depan, bacain nama-nama PAB yang akan dilantik, itu cukup berkesan sih buat aku. Momen paling berkesan tuh sebenarnya ya kalau kita ada proker-proker itu kan pasti kita ketemu terus kan, ya itu semua sih, kayak ya itu seneng banget sih bagi aku ya. Momen paling berkesan adalah mempersiapkan tugas-tugas Natal, Paskah, atau Misa Besar, karena di dalam persiapan tersebut kita belajar bagaimana menjadi tim yang solid, tim yang lebih baik lagi untuk melayani Tuhan bersama-sama. Kan yang pasti setiap tahunnya ada proker. Nah, kalau proker tuh yang paling aku seneng itu saat persiapan dan evaluasi. Karena persiapan tuh lebih ke kerja tim worknya harus sangat-sangat solid banget. Terus ada perdebatan pendapat, beda pendapat itu sudah pasti. Tapi itu ya memang dinamika dalam kepengurusan organisasi itu pasti ada. Kalau momen berkesan evaluasi itu kan lebih ke pembenaran secara keseluruhan biar nanti kedepannya lebih baik. Nanti kalau misalnya kamu jadi pengurus, nanti bisa belajar dari evaluasi nanti dapat berjalan lancar gitu. Apa pesan buat pengurus selanjutnya? Tetap semangat, dan kalau ada masalah selalu solid ya. Pesan buat pengurus baru tentunya semakin solid ya, kalian bisa melakukan yang terbaik di kehidupan kalian, dan kalau ada masalah jangan diselesaikan sendiri, jadi kita bisa discuss bareng-bareng masalahnya untuk nemuin solusinya bareng-bareng. Semangat guys! Iya, semoga pengurus selanjutnya bisa melanjutkan program kita menjadi semakin lebih baik ke depannya. Juga sabar-sabar ya menghadapi Misdinar kita yang sangat ekspresif semua.
Pesan buat pengurus selanjutnya, kalian harus tetap semangat pelayanannya, harus pelayanan dengan sepenuh hati, saling bekerja sama dengan teman-teman pengurus yang lainnya supaya semakin memajukan Misdiner kita, juga semakin menambah keakraban dan kekeluargaan dalam Misdiner kita tentunya. Pesan-pesan buat pengurus baru, semangat terus, tetap semangat, tetap solid, tetap bareng-bareng, karena kita di sini juga nggak cuman pelayanan, kita juga sosial bersama teman-teman yang lain. Jangan sampai ada gesrekan sedikit jadi malah berantem, malah jadi bikin repot yang lainnya. Terus tetap yang jelas tetap ingat tujuan kita, yaitu melayani Tuhan. Pesan buat pengurus selanjutnya, semoga tetap semangat melayani Tuhan, semoga sabar ya ngadepin segala komen atau apa dari luar, mau dari orang tua, mau dari siapapun lah. Semoga sabar-sabar aja ya, tetap semangat, jangan capek-capek, jangan kapok-kapok. Pesan buat pengurus selanjutnya, ya semangat terus pelayanannya, kembangkan apa sudah kami perbuat, lalu hilangkan jelek-jeleknya, terus sama titip adik-adiknya. Semangat teman-teman. Kalau pesan buat pengurus selanjutnya, pokoknya bareng-bareng terus, kompak terus. Kalaupun ada masalah, jangan sampai diem-dieman. Pokoknya harus terus komunikasi gitu. Ya pokoknya semangat selalu. Kalau pesannya paling apa ya? Ya sukses selalu buat pengurus selanjutnya. Jangan lupa apa ya namanya ya? Jangan ya. Jadi paling kalau untuk ini ya, untuk pesannya paling buat selanjutnya, semoga teman-teman bisa terus apa ya berkomitmen. Ini baik buat pengurus ataupun buat anak-anak yang lain. Terus jangan lupa buat ngajarin anak-anak, maksudnya biar mereka bisa jadi bisnis yang baik. Jadinya ya, jadi intinya sukses selalu dan tetap melayani Tuhan. Be surprise. Pesan buat pengurus selanjutnya, pesan kalian harus bisa lebih dari pengurus yang sekarang, lebih dari segala hal. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadi kalian harus solid, jangan eksklusif. Kamu adalah pengurus yang mengayomi semua Misdiner. Jadi kalian juga Misdiner. Oke? Kalian semangat, good luck. Semoga nanti 3 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, 9 tahun ke depan jadi Misdiner dan jadi pengurus Misdiner yang lebih dari sekarang dan lebih mengayomi pokoknya. Oke, mantap. Pesannya adalah jadikan mereka bukan anggota atau bawahan, tetapi mereka adalah adik-adik kita, keluarga kita, agar rasa persaudaraan semakin lebih dapat dirasakan lagi. Semangat, we surprise. Oke. Dah.